Sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Dinamika politik masa demokrasi terpimpin. 1. Menuju demokrasi terpimpin. Kedua, peta kekuatan politik nasional. Ketiga, pembebasan Irian Barat. Keempat, konfrontasi terhadap Malaysia. 1. Menuju demokrasi terpimpin. Presiden Soekarno berkeinginan untuk mengubur partai-partai politik yang ada. Setidaknya, menyederhanakan partai-partai politik yang ada dan membentuk kabinet yang berintikan 4 partai yang menang dalam pemilihan umum 1955. Untuk itu, Presiden Soekarno kemudian meminta anggota Dewan Konstituen untuk menerima Undang-Undang Dasar 1945 apa adanya tanpa perubahan dan menetapkan sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang tetap. Kondisi ini membuat situasi politik menjadi sangat genting. Konflik politik antar partai semakin panas dan melibatkan masyarakat di dalamnya, ditambah munculnya beberapa pemberontakan di daerah yang mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Langkah Presiden Soekarno lainnya adalah melakukan regrouping kabinet berdasarkan ketetapan Presiden nomor MPRS, DPRGR, DPA, Mahkamah Agung, dan Dewan Perancang Nasional, dipimpin langsung oleh Presiden. Selain itu, Presiden juga membentuk suatu lembaga baru yang bernama Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi. Berdasarkan penetapan Presiden nomor 4 atau 1962. Hatta mengungkapkan kritiknya kepada tindakan-tindakan Presiden, tugas-tugas DPR, sampai pada pengamatannya adanya krisis demokrasi, yaitu sebagai demokrasi yang tidak kenal batas kemerdekaan, lupa syarat-syarat hidup, dan melulu menjadi anarki, lambat laun akan digantikan oleh diktator. Di gambar pertama dijelaskan mengenai hasil perhitungan di Dewan Konstituen terhadap usulan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Dan gambar kedua menjelaskan tentang suasana pembacaan dekret Presiden 5 Juli 1959. 2. Peta kekuatan politik nasional. Presiden Soekarno memegang seluruh kekuasaan negara dengan TNI Angkatan Darat dan PKI di sampingnya. TNI yang sejak Kabinet Juanda diperlakukan SOB, kemudian pemberontakan PRRI dan Permesta pada tahun 1958 mulai memainkan peranan penting dalam bidang politik. Menguatnya pengaruh TNI Angkatan Darat membuat Presiden Soekarno berusaha menekan pengaruh TNI Angkatan Darat. Kekuatan politik baru lainnya adalah PKI. PKI sebagai partai yang bangkit kembali pada tahun 1952 dari puing-puing pemberontakan Madiun 1948. PKI kemudian muncul menjadi kekuatan baru pada pemilihan umum 1955. Dengan menerima penetapan Presiden nomor 7 1959, partai ini mendapat tempat dalam konstelasi politik baru. Kemudian dengan menyokongnya gagasan Nasakom dari Presiden Soekarno, PKI dapat memperkuat kedudukannya. PKI berusaha untuk mendapatkan citra yang positif di depan Presiden Soekarno. Secara sistematis, PKI berusaha memperoleh citra sebagai Pancasilais dan pendukung kebijakan-kebijakan Presiden Soekarno yang menguntungkannya. Bahkan, ketika Presiden Soekarno akan membubarkan partai melalui penetapan Presiden, konsep awal disebutkan bahwa partai yang dibubarkan adalah partai yang memberontak. Sesuai dengan rumusan itu, maka partai yang calon kuat akan dibubarkan, hanya Masyumi dan PSI. Sebaliknya, PKI yang pernah memberontak pada tahun 1948 terhindar dari pembubaran. Merasa kedudukannya semakin kuat, PKI berusaha untuk memperoleh kedudukan dalam kabinet. Berbagai upaya yang dilakukan PKI, mulai dari aksi coret-coret, pidato, dan petisi-petisi yang menyerukan pembentukan kabinet Nasakom. Mereka juga menuntut penggantian pembantu-pembantu presiden yang tidak mampu merealisasikan program pemerintahan, serta mendesak supaya segera dibentuk kabinet gotong royong yang berporoskan Nasakom. Ketiga, pembebasan Irian Barat, salah satu isu politik luar negeri yang terus menjadi pekerjaan rumah Kabinet Republik Indonesia adalah masalah Irian Barat. Wilayah ini telah menjadi bagian Republik Indonesia yang diproklamasikan sejak 17 Agustus 1945.
Akan tetapi, dalam perundingan KMB tahun 1950, masalah penyerahan Irian Barat ditangguhkan 1 tahun dan berhasil dicapai dalam suatu kompromi pasal di Piagam Penyerahan Kedaulatan. Upaya yang dilakukan sesuai dengan Piagam Penyerahan Kedaulatan adalah melalui konferensi uni yang dilakukan secara bergilir di Jakarta dan di Belanda. Namun, upaya penyelesaian secara bilateral ini telah mengalami kegagalan, dan pemerintahan kita mengajukan permasalahan ini ke sidang Majelis Umum PBB. Namun, upaya-upaya diplomasikan yang dilakukan di forum PBB terus mengalami kegagalan. Dalam rangka persiapan kekuatan militer untuk merebut kembali Irian Barat, pemerintahan Republik Indonesia mencari bantuan senjata ke luar negeri. Pada awalnya, usaha ini dilakukan kepada negara-negara blok Barat, khususnya Amerika Serikat, namun tidak menghasilkan hasil yang memuaskan. Kemudian, upaya ini dialihkan ke negara-negara blok Timur atau komunis, terutama ke Uni Soviet. Belanda mulai menyadari bahwa jika Irian Barat tidak diserahkan ke Indonesia secara damai, Belanda mengajukan nota protes kepada PBB bahwa Indonesia akan melakukan agresi. Belanda kemudian memperkuat kedudukannya di Irian Barat dengan mendatangkan bantuan, dengan mengarahkan kapal perangnya ke perairan Irian. Perebutan kembali Irian Barat merupakan suatu tuntutan konstitusi sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus 1945, dalam rangka perjuangan pembebasan Irian Barat, Presiden Soekarno pada tanggal 19 Desember 1961 mengeluarkan suatu komando untuk berkonfrontasi secara militer dengan Belanda yang disebut dengan Tri Komando Rakyat atau Trikora. Tindakan Indonesia membuat para pendukung Belanda di PBB menyadari bahwa tuntutan pimpinan Indonesia bukan suatu yang main-main. Tindak lanjut berikutnya adalah pemulihan hubungan Indonesia-Belanda yang dilakukan pada tahun 1963 dengan membuka kembali kedutaan Belanda di Jakarta dan kedutaan Indonesia di Den Haag. 4. Konfrontasi terhadap Malaysia. Masalah Malaysia merupakan isu yang menguntungkan PKI untuk mendapatkan tempat dalam kalangan pimpinan negara. Masalah ini berawal dari munculnya keinginan Tengku Abdul Rahman dari Persekutuan Tanah Melayu dan Lee Kuan Yew dari Republik Singapura untuk menyatukan kedua negara tersebut menjadi Federasi Malaysia. Filipina menganggap bahwa wilayah Sabah secara historis adalah milik Sultan Sulu. Namun, sebelum misi PBB menyelesaikan tugasnya dan melaporkan hasil kerjanya, Federasi Malaysia diproklamasikan pada tanggal 16 September 1963. Oleh karena itu, pemerintahan Republik Indonesia menganggap proklamasi tersebut sebagai pelecehan atas martabat PBB dan melanggar komunika bersama Manila yang secara jelas menyatakan bahwa penyelidikan kehendak rakyat Sabah dan Sarawak harus terlebih dahulu dilaksanakan sebelum Federasi Malaysia diproklamasikan. Aksi-aksi demonstrasi menentang terjadinya di Jakarta yang dibalas pula dengan aksi-aksi demonstrasi besar terhadap kedutaan Republik Indonesia di Kuala Lumpur, sehingga pada tanggal 17 September 1963 hubungan diplomatik Indonesia-Malaysia diputuskan di tengah berlangsungnya konfrontasi Indonesia-Malaysia. Malaysia dicalonkan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Kondisi ini mendorong pemerintah Indonesia mengambil sikap menolak pencalonan Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Sikap Indonesia ini langsung disampaikan Presiden Soekarno pada pidatonya, tanggal 31 Desember 1964, ketika tanggal 7 Januari 1965, Malaysia dinyatakan diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Dengan spontan, Presiden Soekarno menyatakan Indonesia keluar dari PBB. Perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin. 1. Upaya perbaikan kondisi ekonomi. 2. Strategi ekonomi terpimpin dalam Dekon. 1. Upaya perbaikan kondisi ekonomi. Sejak diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945, dimulailah pelaksanaan ekonomi terpimpin. Sebagai awal berikutnya, heraldering ekonomi, di mana alat-alat produksi dan distribusi yang vital harus dimiliki.
dan dikuasai oleh negara atau minimal di bawah pengawasan negara. Dengan demikian, peranan pemerintah dalam kebijakan dan kehidupan ekonomi nasional makin menonjol. Pengaturan ekonomi berjalan dengan sistem komando. Sistem dan kemandirian ekonomi menjadi dasar bagi kebijakan ekonomi. Masalah pemilikan aset-aset nasional oleh negara dan fungsi-fungsi politiknya ditempatkan sebagai masalah strategis nasional. Kondisi ekonomi dan keuangan yang ditinggalkan dari masa demokrasi liberal berusaha diperbaiki oleh Presiden Soekarno. Depernas kemudian menyusun program kerjanya berupa pola pembangunan nasional yang disebut sebagai pola pembangunan semesta berencana dengan mempertimbangkan faktor pembiayaan dan waktu pelaksanaan pembangunan. Pola proyek pembangunan nasional semesta berencana tahap pertama dibuat untuk tahun 1961 sampai 1969. Proyek ini disingkat dengan PENAS-BD. PENAS-BD ini kemudian disetujui oleh MPRS melalui TAP MPRS Nomor Kebijakan Keuangan, kemudian diakhiri dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 atau tahun 1959, yang isi pokoknya ialah ketentuan bahwa bagian uang lembaran Rp1.000 dan Rp500 masih berlaku, harus ditukar dengan uang kertas bank baru yang bernilai Rp100 dan Rp50 sebelum tanggal 1 Januari 1960. 2. Strategi ekonomi terpimpin dalam Dekon. Strategi ekonomi terpimpin dalam Dekon terdiri dari berbagai tahap. Tahapan pertama harus menciptakan suasana ekonomi yang bersifat nasional demokratis, yang bersih dari sisa-sisa imperialisme dan kolonialisme. Tahapan ini merupakan persiapan menuju tahapan kedua, yaitu tahapan ekonomi sosialis. Beberapa peraturannya merupakan upaya mewujudkan stabilitas ekonomi nasional dengan menarik modal luar negeri, serta merasionalkan ongkos produksi dan menghentikan subsidi. Peraturan pelaksanaan Dekon tidak terlepas dari campur tangan politik yang memberi tafsir sendiri terhadap Dekon. Presiden Soekarno menunda pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut pada bulan September 1963 dengan alasan sedang berkonsentrasi pada konfrontasi dengan Malaysia. Kondisi ekonomi semakin memburuk karena anggaran belanja negara setiap tahunnya terus meningkat tanpa diimbangi dengan pendapatan negara yang memadai. Menteri Bank Sentral Yusuf Muda dalam memanfaatkan devisa kredit ini sebagai deferred payment, khusus untuk menghimpun dan menggunakan dana revolusi. Dampak dari kebijakan tersebut, ekonomi semakin semrawut, dan kenaikan barang menjadi 200-300% pada tahun 1965, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa pecahan mata uang Rp1.000 uang lama diganti dengan Rp1 uang baru. Tindakan penggantian uang lama dengan uang baru diikuti dengan pengumuman kenaikan harga bahan bakar yang mengakibatkan reaksi penolakan masyarakat.